Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai proposal bisnis masker kain. Latar belakang, masker adalah perangkat yang dirancang untuk melindungi pengguna dari menghirup partikel udara dan melindungi kesehatan saluran pernapasan. Masker juga biasanya secara rutin digunakan oleh kelompok kerja ketika teknik dan alat keamanan tidak layak atau tidak efektif untuk mengurangi tingkat debu. Masker menjadi solusi pertahanan terakhir dan sangat sederhana untuk digunakan. Masker sendiri menjadi metode yang efisien untuk melindungi pekerja, di mana lebih dari 3 juta pekerja diwajibkan untuk memakai masker untuk melindungi diri dari bahaya pada pekerjaan. Sekarang ini masker medis sudah jadi komoditas yang langka di tengah pandemi corona. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi beberapa kali lipat. Gak heran di setiap apotek dan toko-toko kesehatan, masker dibatasi untuk mencegah masyarakat memborong dan dijual kembali dengan harga tinggi. Namun, ada kabar baik. Di tengah kelangkaan masker medis yang memiliki filter pencegah virus, beberapa ahli menyarankan agar masyarakat mencari masker alternatif yang terbuat dari bahan kain. Kabar ini tentu menjadi peluang bagi siapapun yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan di tengah situasi ekonomi yang cukup sulit akibat pandemi corona ini. Tujuan usaha. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat. Yang kedua, menerapkan kemampuan untuk berwirausaha. Yang ketiga, membuka peluang kerja dan mendapatkan penghasilan. Dan yang keempat, agar tenaga medis dapat menggunakan masker medis yang sesuai dan masyarakat juga tetap menggunakan perlindungan dengan memakai masker kain. Visi dan misi. Visi, menjadi marketplace masker kain nomor 1 di Indonesia. Misi, yang pertama, membuat produk masker kain yang optimal. Yang kedua, berkomitmen untuk menggunakan bahan masker yang terbaik. Yang ketiga, merespon positif dan cepat tanggap atas segala permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Dan yang keempat, selalu berinovasi, bertumbuh dan berkembang, membangun tim yang tangguh dan berakhlakul karimah. Gambaran awalan usaha. Karena pandemi virus corona saat ini semakin besar di Indonesia dan semakin banyak memakan korban, sehingga alat kesehatan salah satunya masker menjadi incaran masyarakat. Dan saat ini masker kesehatan menjadi langka dan harganya pun sangat mahal. Pihak medis pun mulai sekarang sangat sulit untuk menemukan APD. Oleh karena itu, kita masyarakat biasa dianjurkan untuk memakai masker, tetapi tidak harus memakai masker kesehatan. Kita cukup memakai masker kain semi penangkal virus, karena masker itu sudah cukup untuk melindungi kita dari virus dan tidak perlu memakai alat pelindung lainnya. Oleh karena itu, kita membuat usaha masker kain penangkal virus ini agar masyarakat tidak perlu membeli mahal-mahal masker kesehatan dari para penimbun. Rencana usaha. Yang pertama yaitu ada jenis produk. Jenis produk yang kita tawarkan dari perusahaan kita adalah masker semi penangkal virus yang terbuat dari kain katun. Yang kedua, wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, kita memasarkan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, sasaran pembeli. Sasaran pembeli kita ialah semua kalangan masyarakat. Dan yang keempat, target konsumen. Target konsumen yang kita targetkan ialah semua kalangan masyarakat dari anak-anak, kalangan muda maupun tua juga bisa memakainya. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pengembangan produk. Untuk kualitas produk kami mengembangkan mulai dari bahan dan kualitas. Kami berusaha mengembangkan kualitas barang yang kita jual agar benar-benar bisa digunakan sebagai alat pelindung diri masyarakat. Yang kedua, kegiatan promosi. Kami melakukan promosi dengan berbagai macam cara, mulai dari mulut ke mulut secara personal, sampai melakukan promosi di berbagai media sosial di internet seperti Instagram, Line, Facebook, dan Twitter, dan juga lewat toko online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Analisis dampak dan resiko usaha. Dampak usaha terhadap masyarakat sekitar yaitu membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar, membantu perekonomian masyarakat sekitar, membantu tenaga medis agar tidak kekurangan masker kesehatan, dan masyarakat dapat menggunakan alat pelindung diri dengan harga terjangkau. Analisis risiko usaha. Saat ini kondisi pasar sangat sulit stabil. Ini dikarenakan perekonomian negara kita yang juga tidak stabil. Belum lagi dipicu oleh ekonomi global yang mengalami tekanan akhir-akhir ini. Tak heran memang apabila kondisi pasar menjadi tidak stabil. Contohnya itu seperti harga bahan baku, di mana harga bahan baku berubah sewaktu-waktu, yang bisa membingungkan kita sebagai pembisnis. Ketika harga bahan baku naik, kita tidak bisa begitu saja menaikkan produk yang kita jual, karena hal tersebut dapat mengakibatkan konsumen kabur. Namun,
Apabila kita menetapkan harganya dengan tetap, tentu kita akan mengalami kerugian. Maka solusinya bisa dengan cara mengurangi kuota produksi. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength, yaitu atau kekuatan. Yang pertama yaitu harganya murah, nyaman dipakai, dan produk berkualitas. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kualitas bahan baku tidak semua sama, adanya persaingan, sulit mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Yang ketiga opportunities atau peluang. Di daerah sekitar belum ada usaha serupa, tingkat permintaan produksi tinggi, dan kesempatan menguasai pasar. Dan yang kelima threats, ancaman, yaitu banyaknya pesaing, standarisasi mutu, perubahan selera masyarakat. Selanjutnya penutup atau kesimpulan. Dalam hal ini, bisnis kita harus mempertimbangkan segala sesuatunya, baik itu dalam usaha mikro atau usaha makro. Pertama yang harus diantisipasi adalah peluang dari usaha itu sendiri. Misalkan dari segi produk, berwirausaha harus tahu apa yang sedang populer atau banyak yang diminati masyarakat sebagai konsumen. Dari segi pemasaran, kita juga harus mengetahui produk yang kita buat paling sering diminati atau dicari di lingkungan tertentu. Dalam hal keuangan, kita juga harus melakukan pencatatan agar dapat mengetahui perkembangan usaha yang kita jalani, misalnya dari modal, laba, ataupun kerugiannya dalam berusaha. Serta penggunaan sosial media sebagai pemasaran sangat membantu wirausahaan kecil untuk menunjukkan produknya kepada masyarakat luas sebagai konsumen. Untuk itu, produk yang kami tawarkan ini sudah bergabung dalam UKM dan bisa dibeli via online maupun akun official Instagram kami atau di platform belanja online di Indonesia. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.